Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik lidah putih, rasa hambar, dan pembahasannya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah lidah putih, rasa hambar, dan pembahasannya. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan dengan topik ini yaitu lidah putih atau keputih-putihan, rasa hambar ya. Dan pembahasannya ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia yang punya akun Puta Alvaro Kiran dan Ida Domirna ya. Ya, mudah-mudahan keduanya sedang atensi dan juga teman-teman yang lain ya, khususnya yang memiliki sensasi-sensasi senada dengan ini ya, mudah-mudahan bisa ikut menyimaknya dan akhirnya menjadi tambahan referensi buat kita ya untuk bisa mengatasi gangguan ini ya, khususnya sensasi ketika kita merasa lidah itu keputih-putihan ya dan rasanya kadang hambar, rasanya kepahit-pahitan ya. Ini bagian dari 1001 rasa sensasi ya, yang kebetulan dulu juga saya pernah mengalami. Nah, untuk itu maka saya ingin sharing kepada teman-teman ya, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman dan mudah-mudahan juga teman-teman yang masih mengalami penderitaan gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis akan segera disembuhkan. Nah, baik teman-teman ya, ketika kita mengamati beberapa sensasi yang kita alami, memang kadang aneh-aneh ya, ada-ada saja, kemudian macamnya juga banyak sekali, yaitu walaupun kadang kita tidak sama ya antara individu satu dengan individu yang lain, tetapi paling tidak itu kadang ada kalanya kita itu mengalami hal-hal seperti itu, sehingga secara umum itu untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis itu mengalami yang sama ya, walaupun kadang tekanannya berbeda, itu seperti itu. Nah, begini teman-teman ya, ketika kita mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, khususnya sensasi di seputaran mulut ya, katakanlah terutama ini lidah putih ya, rasanya itu hambar, sebenarnya ini wajar, artinya juga banyak teman yang merasakan seperti ini teman-teman. Nah, itu kenapa bisa seperti itu ya, ya memang lidah ini juga sensitif ya, lidah itu sering menjadi indikator ketika kita sakit. Itu biasanya pada saat kita periksa ke dokter itu biasanya akan dilihat lidahnya ya, itu seperti itu. Nah, itu menunjukkan ya, mengindikasikan bahwa kita itu ada gangguan ketika lidah itu dilihat itu tidak
sewajarnya atau tidak normal ya. Nah, biasanya untuk lidah yang normal ya, katakanlah yang sehat ya, itu warnanya agak kemerah-merahan ya, karena warnanya agak kemerah-merahan. Tetapi kalau sampai kelihatan keputih-putihan atau kekuning-kuningan ya, ini tentunya itu ada sedikit masalah itu seperti itu. Tetapi untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung gejala inisiatif psikosomatis ini sebenarnya juga wajar juga. Saya kira juga hampir semuanya lah itu mengalami seperti itu. Cuma kadang kita tidak perhatian ya, tidak perhatian, tidak pernah kita lihat itu seperti itu ya. Tetapi coba saja ketika teman-teman melihat, terutama pada saat kita ada sensasi rasa-rasa itu hambar, kemudian rasa-rasa itu kepait-pahitan, itu biasanya lidah ada perubahan warna juga, itu seperti itu ya. Nah itu juga termasuk efek daripada asam lambung kita ketika masih sering over ya, sering over, kemudian terjadi GERD ya. Nah GERD itu kan keluarnya asam lambung atau naiknya asam lambung ya, dari lambung ya ke kerongkongan, nah kemudian kadang sampai ke mulut itu seperti itu. Nah, karena asam lambung itu sifatnya yang panas ya, yang tajam, yang asam. Nah, itu memang kalau keluar dari lambung itu menjadi masalah ya, menjadi masalah karena satu-satunya tempat yang aman buat asam lambung ya di lambung, memang tempatnya di situ, sehingga ketika sampai terjadi GERD kan keluar. Nah itu biasanya yaitu menimbulkan sensasi-sensasi mulai dari yang dada panas, kemudian kadang dada berdebar-debar, nyeri ya, kemudian tenggorokan kadang mengganjal, nah sampai dengan ke mulut seperti itu. Nah efeknya kalau kita lihat itu kadang menjadi seperti itu ya. Bahkan tidak hanya warna keputih-putihan lidah itu, kadang juga membuat kita menjadi sakit gigi ya, karena saking asamnya itu ya. Sehingga gigi terasa linu-linu, kemudian juga mudah sariawan ya, karena terlalu panas kan sifatnya, itu juga kadang sampai terjadi sariawan. Bahkan kadang lidah itu ada yang sedikit luka, itu seperti itu ya. Nah itu juga efek memang bagian dari kita yang mengalami gangguan asam lambung khususnya. Nah untuk itu tidak perlu cemas lah ya, tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Itu pasti nanti juga akan segera sembuh lah. Apalagi kita sudah mengetahui bagaimana mengatasinya ya. Nah itu nanti saya kira akan cepat membaik ya. Nah kita lihat dulu ya, jadi ketika seperti itu ini tentunya juga ada sebabnya ya, ada sebabnya, sehingga nanti kita bisa mencoba mencari jalan keluarnya atau solusinya ya. Nah sebabnya ketika lidah itu keputih-putihan, rasanya hambar, ini yang pertama itu bisa dari kemungkinan tadi ya, itu yang kalau yang secara umum memang karena dari asam lambung ya, karena kita mengalami gangguan itu. Nah, tetapi yang secara spesifiknya itu bisa juga sebab yang pertama biasanya dari dehidrasi ya, dehidrasi atau kurang cairan lah, kurang minum ya. Nah, ini juga sering kita alami karena pada saat kita mengalami gangguan ini, gangguan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, itu biasanya nafsu makan itu juga kadang berkurang ya, sehingga makannya sedikit. Nah pada saat kita makannya sedikit, nafsunya kurang, biasanya minumnya juga kurang ya. Nah karena kadang minumnya kurang sehingga terjadi dehidrasi. Nah sehingga terjadi dehidrasi, nah kemudian itu termasuk reaksi di mulut itu juga menjadi seperti itu ya. Kadang sampai dengan ada sedikit luka, kemudian sedikit iritasi ya. Tetapi kalau yang putih-putih itu bisa juga dari ini apa, semacam jamur lah seperti itu. Nah itu juga harus kita sadari juga, memang karena kita sedang awalnya tidak normal dari asam lambungnya, itu seperti itu. Jadi sebab pertama dari dehidrasi atau kurang cairan atau kurang minum. Kemudian yang kedua itu bisa juga dari kebersihan mulut ya. Kebersihan mulut itu agak kurang ya, agak kurang. Artinya
artinya perlu ditingkatkan ya, karena memang kita sedang ada gangguan itu ya, yang disumberkan dari pertama asam lambungnya. Nah kemudian sementara kebersihan kita ini istilahnya agak sedikit kurang, nah akhirnya juga itu mudah menjadi keputih-putihan. Contohnya mungkin ada semacam kayak kotoran atau mungkin tumbuh jamur dan lain sebagainya, itu sehingga warnanya menjadi keputih-putihan itu. Nah itu jadi dari kebersihan mulut sedikit kurang lah, itu seperti itu, kita sadari saja seperti itu. Nah kemudian yang ketiga itu sebabnya bisa juga ada semacam peradangan ya, ada semacam peradangan atau mungkin jamur ya atau mungkin infeksi, itu seperti itu ya. Itu juga bisa jadi itu seperti itu ya, karena memang pengaruh tadi dari asam lambung yang kadang sampai ke mulut ya, sehingga mudah terjadi radang, itu seperti itu. Nah itu yang sebab yang ketiga. Kemudian sebab yang keempat, yaitu jadi sebab utamanya sebenarnya dari pengaruh GERD lah, pengaruh GERD yaitu asam lambung yang naik sampai ke mulut, itu seperti itu. Nah itu gejala yang sering kita lihat, kita amati memang kalau kita lihat lidah kita ya, itu misalkan kita berkaca itu kadang keputih-putihan, itu seperti itu. Nah tetapi semua itu sebenarnya ya biasa sebenarnya untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung ya. Sedangkan orang-orang yang tidak mengalami gangguan asam lambung pun ya, ketika mereka sedang meriang ya, sedang sakit, itu juga sering seperti itu. Pokoknya kalau buat makan itu rasa-rasanya itu kadang kepahit-pahitan, biasanya kalau diamati lidah itu kecenderungannya keputih-putihan, itu seperti itu. Nah tetapi yang lebih penting lagi adalah sekarang solusinya bagaimana ya untuk mengatasi hal itu, sehingga kita cepat membaiklah ketika masih ada tanda-tanda semacam itu ya. Nah itu. Nah solusinya adalah ya yang pertama yaitu menjaga kebersihan mulut ya, menjaga kebersihan mulut dan minum yang cukup ya. Jadi minum yang cukup itu penting, karena termasuk minum ini juga sama saja seperti membersihkan mulut sebenarnya. Ini kan mulai dari mulut, kemudian masuk ke rongkongan, ke lambung ya, ke usus dan seterusnya, itu kan bagaikan saluran air ya, saluran air. Nah ketika saluran air itu airnya penuh, pasti akan lebih bersih ya. Tetapi kalau saluran airnya sedikit ya yang mengalir, nah pasti banyak sampah-sampah yang mampet di situ. Nah itu bagaikan seperti itu. Maka dari itu yaitu kita jaga kebersihan mulut kita, mungkin dengan rutin sikat gigi ya, minimal pagi dan sore ya, misalkan seperti itu. Nah kemudian ditingkatkan minumnya itu cukup ya, minum cukup itu ya minimal lah ya, itu 8 gelas untuk satu hari. Nah tinggal teman-teman silahkan mawas diri ya. Jadi kemarin-kemarin itu minumnya berapa gelas dalam sehari itu. Nah kalau belum mencapai 8 gelas itu artinya ya belum cukup itu, karena untuk standar normal itu paling tidak itu 8 gelas. Nah itu silahkan penuhi saja ya, itu insya Allah nanti juga akan menjadi mudah untuk membaik, itu seperti itu solusi yang pertama. Jadi menjaga kebersihan mulut dan minum cukup ya, itu seperti itu. Nah kemudian yang kedua, bisa juga ya untuk istilahnya mengatasi itu, coba teman-teman kumur air garam ya, karena air garam itu sebagai antiseptik lah, anti jamur itu seperti itu. Nah itu biasanya juga akan lebih cepat membaik ya. Hanya untuk kumur saja, nggak ditelan. Jadi kita inilah katakanlah air putih ya setengah gelas, kita kasih garam ya secukupnya ya, tetapi sudah sampai terasa asin ya teman-teman. Nah setelah itu kita pakai kumur. Nah pada waktu kumur itu ditahan dulu ya kurang lebih 1 menit ya, 1 menit ditahan dulu biar maksudnya meresap ya, meresap ke terutama lidah yang putih itu. Nah setelah itu baru kita buang.
Nah, kemudian diulangi lagi sampai 3 kali ya. Yaitu kira-kira setengah gelas air itu pas itu biasanya. Itu pengalaman saya dulu itu seperti itu ya, Dek. Nah, itu juga akan membantu ya, membantu untuk menyembuhkan itu. Termasuk ketika gigi ada linu-linu, itu saya biasa seperti itu, teman-teman ya. Airnya hangat ya. Jadi air putih hangat kemudian kita kasih garam ya secukupnya tapi sudah terasa asin. Nah, itu pakai untuk kumur. Nah, pada waktu kumur ditahan ya, tahan dulu biar meresap. Nah, kurang lebih 1 menit baru kita buang gitu. Ulangi 3 kali, ya, itu seperti itu. Nah, itu akan sangat membantu. Termasuk ketika lidah warnanya putih ya dan rasanya hambar, itu nanti akan menghilang, teman-teman. Jadi tidak usah cemas lah, itu mudah. Itu yang solusi yang kedua ya. Nah, kemudian solusi yang ketiga, bisa konsumsi bawang putih, teman-teman. Ini juga sifatnya antiseptik ya, anti jamur. Itu bawang putih itu bisa langsung dimakan bisa ya. Jadi ambil 1 siung ya, 1 siung. Nah, kemudian kita makan bisa. Cuma itu kan baunya menyengat ya, baunya menyengat, jadi kadang kita ada yang kurang tahan ya seperti itu. Nah, kalau misalkan langsung dimakan itu kurang tahan ya, itu bisa dibikin kayak minuman. Kalau kayak minuman itu paling enggak kita pakai 2 siung ya, 2 siung, kemudian kita tumbuk ya, kita keprek lah tumbuk itu, kemudian kita rebus dengan air ya. Airnya itu 2 gelas, 2 gelas biasa itu, gelas teh ya. Kemudian airnya mendidih sampai menjadi 1 gelas. Nah, setelah menjadi 1 gelas, nah itu kita ambil ya, kita ambil, tidak usah sama ampas-ampasnya juga nggak apa-apa. Nah, itu kita minum, itu seperti itu. Nah, itu juga lebih bagus lagi karena itu sudah ditumbuk, sudah direbus, itu sudah airnya itu ekstraknya. Jadi itu nggak begitu bau ya, nggak begitu bau karena ditelan kan, minum kan lebih cepat daripada kita mengunyah ya. Kalau mengunyah itu biasanya agak baunya menyengat, kadang kita tidak tahan, itu seperti itu. Nah, itu jadi solusi yang ketiga bisa dengan konsumsi bawang putih ya, bisa dimakan langsung atau bisa dicairkan, dicairkan kemudian diminum, itu seperti itu. Nah, kemudian solusi yang keempat ya, supaya warna putih di lidah itu menghilang ya, rasanya itu juga tidak hambar lagi tapi menjadi normal kembali, itu coba perbanyak makan serat ya. Serat itu bisa dari sayur-sayuran ya, bisa dari buah, itu juga sama. Di mulut itu membersihkan. Ketika kita habis makan kemudian kita makan buah kan istilahnya cuci mulut lah, itu kan seperti itu memang membersihkan. Jadi cairan-cairan dari buah ya itu mudah untuk membersihkan ini apa, mulut kita, sehingga nanti seperti akan netral kembali, itu seperti itu. Jadi keempat itu ya solusinya perbanyak serat ya, bisa banyak makan sayur dan makan buah itu. Nah, kemudian yang kelima ya, yang kelima ini sehatkan atau normalkan asam lambung kita. Nah, ini seperti di video-video yang lain, yaitu ada banyak tips di sini ya. Contohnya terapi-terapi apa ya yang kita lakukan, itu kan banyak sekali yang sudah saya sharingkan. Nah, itu silahkan dipraktekkan ya. Contohnya misalkan menjaga 5P-nya ya, menjaga pola makannya, menjaga pola hidupnya, menjaga pola pikirnya, menjaga pola perilakunya, menjaga pola spiritualnya ya. Itu lakukan saja. Nah, itu akhirnya nanti kan asam lambung menjadi membaik atau menjadi normal. Nah, ketika asam lambung sudah membaik ya, ya itu akan sembuh juga karena sudah nggak ada asam lambung yang naik lagi ke atas karena sudah posisinya normal itu. Selain itu juga banyak tips yang lain, contohnya kita melakukan meditasi, kita melakukan afirmasi, kita melakukan relaksasi ya, banyak hal ya seperti yang sudah saya sharingkan kepada teman-teman. Nah, itu semuanya itu akan
ini berefek positif, artinya menormalkan asam lambung, dan karena itu juga efek dari asam lambung yang tidak normal. Nah, nanti ketika asam lambung sudah normal ya sudah kita membaik. Nah, itu. Nah, kemudian terakhir ya, terakhir yang keenam solusinya, ketika semua itu sudah dilakukan kok mungkin belum membaik ya, atau mungkin masih apa ya, belum puas dengan solusinya sendiri ya, boleh konsultasi ke dokter supaya kita menjadi lebih yakin dan akhirnya penyembuhan juga menjadi lebih cepat. Itu silahkan ya buat teman-teman. Yang penting kita selalu berikhtiar secara holistik ya, secara keseluruhan, supaya kita menjadi cepat membaik hingga sembuh total. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.